Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Rifanza dari kelas 04 shift P014 dengan kode NIM 231011700915. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan dari procedural programming dan OOP atau Object Oriented Programming dalam Java. Di video kali ini saya akan membahas dua paradigma pemrograman yang sering digunakan oleh programmer, yaitu OOP dengan uh, procedural programming. Baik, kita langsung saja ke PPT yang sudah saya buat. Nah, perbedaan dari procedural, penjelasan dulu. Pertama, apa itu procedural programming? Procedural programming adalah metode pemrograman yang berfokus pada langkah-langkah atau instruksi berurutan untuk menyaksikan sebuah masalah yang biasanya menggunakan fungsi-fungsi atau metode untuk memecah tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang mana dari prosedur programming tersebut memiliki karakteristik. Yang pertama adalah fokus pada fungsi atau prosedur, kemudian yang kedua ada data dan fungsi terpisah, yang ketiga ada atur eksekusi yang bersifat top down atau dari atas ke bawah, dan yang terakhir ada cocok untuk program yang sederhana. Setelah itu sekarang yang adalah contoh dari codingan dari prosedur programming tersebut. Ini adalah contoh dari prosedur programming. Saya akan menjalankannya. Nah, baik, sudah ketemu, sudah saya jalankan. Yang mana kita membuat fungsi luas yang menerima dua parameter, panjang dan lebar, lalu mengembalikan hasil perkalian keduanya. Kemudian yang kedua di fungsi main, kita mendefinisikan nilai panjang dan lebar, lalu memanggil fungsi untuk menghitung luas. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah semua data variabel dan logika berada di luar kelas khususnya atau hanya pakai kelas utama sebagai wadah Java. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan lagi tentang si OOP tersebut. Nah, untuk OOP ini, apa itu Object Oriented Programming atau OOP? OOP adalah metode pemrograman yang berfokus pada objek, yaitu gabungan antara data atau atribut dan fungsi atau metode dalam suatu entitas. Dalam OOP juga memiliki karakteristik. Yang pertama adalah menggunakan kelas sebagai blueprint atau cetakan objek. Kemudian yang kedua, menggabungkan data dan perilaku dalam satu objek. Yang ketiga ada konsep penting, encapsulation, inheritance, polymorphism dan abstraction. Dan yang terakhir adalah OOP ini cocok untuk aplikasi yang besar dan kompleks. Kemudian saya akan memberikan contoh codingan dari OOP tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari codingan OOP. Nice. Saya akan sedikit menjelaskan penjelasan dari kode yang saya buat ini. Yang mana satu, kita membuat kelas persegi panjang dengan dua atribut panjang dan lebar. Kemudian kedua ada kita um, membuat konstruktor yang digunakan untuk mengisi nilai atribut saat objek dibuat. Yang ketiga, kita ada metode hitung luas yang mana metode ini berada di dalam kelas dan menggunakan data dari objek itu sendiri. Dan yang keempat, dalam metode main kita membuat objek PP atau PP dari kelas persegi panjang, lalu panggil metode hitung luas miliknya.
Eh, Sekarang saya akan menjelaskan perbandingan antara prosedural dengan OOP dari segi aspek fokus, struktur, pengolahan data, reusability atau dapat dipakai ulang, dan cocok digunakan untuk. Yang pertama, dalam aspek fokus, prosedur programming ini berfokus pada fungsi atau prosedur, sedangkan Object Oriented Programming atau OOP itu berfokus pada objek atau gabungan data dan fungsi. Kemudian, sebentar saya gedein dulu kameranya. Kemudian dari aspek struktur, prosedural programming ini memiliki top down atau alur dari atas ke bawah, sedangkan OOP modular atau berbasis kelas dan objek. Dan yang ketiga, dari segi pengolahan data, PP ini berdasarkan data dan fungsi terpisah. Sedangkan OOP, data dan fungsi menyatu dalam objek. Kemudian dari segi reusability atau dapat dipakai ulang, untuk PP ini sangat sulit, sedangkan untuk OOP ini mudah melalui kelas dan inherence. Dan yang terakhir, cocok digunakan untuk procedural programming ini cocok untuk dipakai pada program kecil atau sederhana, sedangkan untuk OOP kita bisa menggunakannya pada aplikasi besar atau skala menengah ke atas. Kemudian, kapan sih kita baik menggunakan antara OOP dengan procedural programming? Nah, kalau untuk procedural programming ini, kita bisa pakai pada saat kita membuat skrip sederhana, aplikasi konsol cepat, terus program satu tugas. Sedangkan untuk OOP tersebut, kita bisa makainya dengan aplikasi yang menggunakan banyak fitur, terus program yang membutuhkan perawatan dengan jangka panjang, dan yang terakhir ini OOP bisa digunakan untuk aplikasi sistem yang besar, seperti sistem informasi, aplikasi mobile, dan lain-lainnya. Mungkin saya cukupkan saja penjelasan saya mengenai perbandingan antara OOP dengan procedural programming. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan misinformasi, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.